Bu. Sebentar. Chandra Aya Sofia, Bu. Oh, ini ya Priscilla. Selrina ya nggak? Iya, Ibu. Selrina ya. Udah, yang belum absen tinggal Tita Nur Afifa. Apakah kelompok ini? Bukan ya? Bukan, Bu. Oke, ya udah silahkan. Oh, Tita Nur Afifa ada ya, udah saya absenkan sekalian. Silahkan, udah saya absenkan sekalian. Semua sudah absen. 24 mahasiswa. Silahkan kalau mau presentasi. Saya mulai ya, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu Nintis dari selaku dosen pengampu mata kuliah embriologi tumbuhan dan teman-teman semuanya. Izinkan saya dan kelompok saya untuk presentasi mengenai apomiksis tanaman monokotil pada Iles dan Eleusine coracanth dan pada tanaman dikotil yaitu Citrus sinensis. Kelompok kami terdiri dari Muhammad David Alaki, Chandra Aya Sofia, Priscilla Cita Kirana, dan saya sendiri Selrina. Berikut merupakan daftar isi yang akan kami bahas pada presentasi hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, lalu kelompok Angiospermae, lalu apomiksis pada tumbuhan dikotil, dan apomiksis pada tumbuhan monokotil. Pertama-tama pendahuluannya, mengapa saya dan kelompok saya membuat PPT ini adalah yang pertama, tumbuhan itu sangatlah berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, tumbuhan sangatlah penting dan untuk dijaga dan dilestarikan. Lalu, tumbuhan melakukan reproduksi untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencegah terjadinya kepunahan. Oleh karena itu, kami akan membahas apomiksis yang merupakan salah satu proses reproduksi dari tumbuhan. Next. Kelompok Angiospermae dibagi menjadi dua kelas yang didasari pada jumlah keping bijinya, yaitu monokotil dan dikotil. Untuk tumbuhan monokotil dan dikotil merupakan kelompok tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan monokotil dan dikotil sendiri ini akan mengalami pembuahan ganda dan memiliki daging berbuah. Kelompok tumbuhan berbiji tunggal atau monokotil merupakan tumbuhan berbunga yang bijinya tidak mengalami pembelahan karena hanya memiliki satu daun lembaga. Contohnya adalah tanaman iles-iles dan rumput belulang. Untuk tumbuhan berkeping biji berkeping dua atau dikotil merupakan tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas yaitu memiliki sepasang daun lembaga. Contohnya tanaman jeruk. Apokmisis. Nah, apokmisis ini merupakan proses perbanyakan aksesual melalui biji yang dimana biji tersebut bukan terbentuk dari hasil proses fertilisasi. Apokmisis sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu apokmisis fakultatif, contohnya pada biji jeruk, di mana dikenal juga dengan fenomena polyembrioni, yaitu terjadi beberapa embrio dalam satu biji. Yang kedua ada apokmisis obligat, itu merupakan bentuk apopiksis yang bijinya terbentuk tanpa proses fusi gamet betina dan gamet jantan. Contohnya itu pada tanaman manggis. Kemudian apomiksis pada tumbuhan dikotil. Next. Apomiksis pada tumbuhan dikotil merupakan pembentukan biji polyembrioni pada tanaman jeruk, ditunjukkan dengan banyaknya embrio nuselar non-zigotik yang berinisiasi secara langsung dari sel induk, di mana sel-sel nuselar tersebut mengelilingi kantung embrio yang berisi embrio zigotik yang sedang berkembang. Selama perkembangan kantung embrio, sel-sel embrionik nuselar mendapatkan jalan masuk ke endosperm dan berkembang menjadi embrio di sepasang embrio zigotik. Embrio-embrio nuselar tersebut terus berkembang dan menghasilkan beberapa semaian dengan genotip yang sama dengan tetua betina. Next. Berikut adalah contoh embrio zigotik yang terhambat pertumbuhannya akibat pertumbuhan polyembrioni pada tumbuhan jeruk. Next.
Selanjutnya akan saya lanjutkan apomisis pada tumbuhan monokotil. Next. Next. Sebelumnya kok suara saya terdengar? Terdengar, Chandra. Oke. Apomisis pada tumbuhan monokotil. Biji Amorphopalus moelleri atau dikenal sebagai iles-iles memiliki sifat poliembrionik yang disebabkan oleh adanya apomisis, di mana satu benih memiliki lebih dari satu embrio. Keuntungan dari apomisis ini bisa dimanfaatkan dalam pengembangan Amorphopalus moelleri. Biji buah merah semuanya bersifat poliembrionik, menghasilkan 2-4 pucuk. Namun pada buah kuning menghasilkan 1 pucuk. Lalu pada biji kuning memiliki sifat poliembrionik lebih rendah dari biji merah, sedangkan pada buah hijau bersifat monoembrionik. Next. Apomisis pada tumbuhan monokotil selanjutnya adalah pada tanaman Eleusine coracanna. Beberapa aksesi Eleusine coracanna mempunyai panikum jenis kantung embrio aposporik yang menandakan adanya apomisis. Pada aksesi apomiktik, selain adanya embrio dan endosperma yang berkembang dalam kantung embrio seksual di beberapa ovula, kantung embrio apospori juga memiliki embrio dan endosperma yang sedang berkembang. Next. Dalam kantung embrio apospori, embrio berkembang dari sel telur, sedangkan endosperm berkembang dari sel sentral. Pertama, inti kutub ada di sel pusat, terbagi menghasilkan protoplasma koenositik. Dalam endosperm berkembang inti bebas ini. Vakuola sentral muncul mendistribusikan inti di pinggiran. Mekanisme reproduksi apomisis memiliki banyak potensi, yaitu generasi yang cepat dan reproduksi bentuk unggul melalui benih dari plasma nutfah asli yang saat ini kurang dimanfaatkan. Lalu penurunan biaya dan waktu program breeding secara signifikan dan menghindari rintangan yang terkait dengan reproduksi seksual, seperti ketidakcocokan seksual dan perbanyakan vegetatif. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Silakan, Retno. Apakah suara saya sudah masuk?
Sudah. Oke. Saya Retno Robiatul Adawiyah izin bertanya. Apakah apomiksis itu sama partenografi? Apakah apomiksis dan partenografi itu sama? Nah, kalau beda itu apakah perbedaannya gitu? Karena apomiksis pembuahan tanpa itu kan. Nah, itu. Apakah partenografi sama apomiksis itu sama? Nah, kalau jawabannya beda, apakah perbedaannya? Terima kasih. Sebelumnya apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Sudah bisa dipahami, Retno. Oke, terima kasih. Ini silahkan dipandu diskusinya, jangan terlalu banyak diam ya. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Tadi soalnya kan apa perbedaan bukan apa perbedaan, maksudnya apakah apomiksis dan partenokarpi itu sama? Menurut diskusi kami dan dari artikel referensi yang kami baca, apomiksis dan partenokarpi itu berbeda. Perbedaannya adalah kalau partenokarpi itu proses terbentuknya buah tanpa biji karena tidak terjadi penyerbukan, sehingga tidak ada pembuahan, yang mana buah yang dihasilkan itu tidak memiliki biji seperti itu. Kalau apomiksis sendiri adalah bentuk reproduksi non-seksual pada tumbuhan melalui biji seperti itu. Jadi kalau pada buah yang mengalami partenokarpi itu tidak memiliki biji, misal pada semangka itu tidak ada bijinya, pada mangga juga tidak ada bijinya seperti itu. Kalau apomiksis itu pertumbuhan tanamannya melalui biji, namun proses reproduksinya non-seksual seperti itu. Kira-kira dari Retno, apakah sudah menjawab? Iya, saya tanya lagi boleh? Ya, silakan. Ini kayak diskusi aja. Berarti kalau partenokarpi itu tidak menghasilkan, berarti partenokarpi itu selamanya tidak bisa menghasilkan biji kah? Kalau misal kayak buah-buah yang lain, kalau buah semangka itu tetap ada bijinya, berarti itu bukan proses partenokarpi ya? Gitu. Bukan. Nanti bisa ditambahi Bu Nentia juga sih. Oke. Saya mencoba menjawab lagi ya. Kalau partenokarpi itu kan tidak ada biji. Jadi ya memang buahnya itu tidak ada bijinya seperti itu. Itu merupakan salah satu fenomena genetik ya, Retno. Jadi mungkin kalau sekarang dibahasnya kalau partenokarpi itu tidak memiliki biji seperti itu. Jadi dibilang selamanya tidak memiliki biji juga tidak, karena biji kan juga merupakan salah satu organ reproduksi seperti itu. Jadi walaupun semangka itu tidak memiliki biji ya cuma di satu buah itu, karena kedepannya kan semangka yang tidak memiliki biji itu ya udah dia tidak bisa meneruskan gitu, karena kan tidak ada bijinya sebagai penerus tumbuhnya organ tanaman baru seperti itu kira-kira. Mungkin Retno menjawab nggak atau agak membingungkan tadi penjelasannya? Ya, lumayan menjawab.
Terima kasih David dan kelompok. Oke. Kemudian apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Harus ada ya, jadi waktunya saya kasih waktu sampai 10.50, silakan dimanfaatkan bagaimana caranya ya, agar ada yang bertanya dan agar ada diskusi. Silakan David untuk memimpinnya. Oke, baik Ibu. Ya, silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Atau kurang jelas tadi di slide yang mana seperti itu, boleh. Ini ada Alia yang bertanya. Iya, silakan Alia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, bagaimana kalian bisa menduga adanya apomiksis pada tanaman yang telah dijelaskan tadi, pada tanaman iles-iles dan tanaman jeruk, seperti itu. Apakah bisa dipahami pertanyaannya? Oke, terima kasih Alia atas pertanyaannya. Mungkin kalau saya kan bagian yang dikotil seperti itu. Nanti yang monokotil bisa ditambahkan oleh teman-teman. Kalau kami mengetahui itu karena kan kami tidak bisa secara langsung gitu ya meneliti jeruk, meneliti iles-iles secara langsung gitu karena juga masih seperti ini gitu keadaannya. Nah, kita jadi nyari apa ya? Misalnya kayak nyari referensi, nyari jurnal, terus nyari artikel gitu-gitu yang membuktikan bahwa tanaman itu tuh bisa mengalami apomiksis yang menyebabkan polyembrioni seperti itu. Jadi kalau kami melihat secara konkret itu masih belum seperti itulah istilahnya. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Silakan menjawab tadi yang bagian menerangkan iles-iles ya. Siapa tadi? Saya izin menambahkan, kalau saya dapat contoh tanaman itu ya dari baca beberapa jurnal gitu, akhirnya menemukan salah satu contoh tanaman yang mengalami apomiksis begitu. Apa sudah paham? Dapat dipahami? Iya, cukup paham. Terima kasih kelompok 3. Oke, terima kasih Alia. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Kalau tidak ada yang bertanya ditunjuk aja ya, mungkin David atau Ayah. Oke, baik Ibu. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, mungkin saya tunjuk seperti itu ya, yang biasanya bertanya. Mungkin dari Ulul bisa memberikan tanggapannya. Ya betul, tanggapan boleh, nggak harus bertanya, tapi tanggapan boleh. Silahkan Ulul yang sudah ditunjuk untuk bertanya atau memberikan tanggapannya. Adakah Ulul di sini? Tuh, mouse-nya. Nggak ada Ulul kok di daftar pesertanya. Padahal udah absen. Kemana ini si Ulul ini? Oh iya, mohon maaf tadi ada soalnya di. Iya, makanya kayak gini nih kelempar atau memang ada keperluan sehingga terus keluar, kan nggak jelas juga ya. Kalau kayak gini repot Iya. juga. Bisa jadi juga kendala sinyal. Nah, itu makanya kan kita kalau mau apa ya? Mau menuduh misalnya dia keluar nggak bisa juga karena kalau sinyal. Kalau di kelas kan udah di dalam kelas nggak mungkin keluar lagi. Tapi kalau online seperti ini kita nggak tahu dia itu keluar karena emang sengaja atau tidak disengaja. Itu yang akhirnya membuat menjadi suudzon dosennya ya. Kita nggak tahu karena sengaja atau tidak sengaja keluarnya itu. Oke, silahkan yang lain saja, David. Mungkin dari Abdullah Zidan Hakoni bisa memberikan tanggapan ya, Hakoni. Cek, apakah suara saya sudah masuk? Masuk, masuk. Mungkin dari saya pertanyaan saja, ini juga sebenarnya baru terpikirkan. Mengenai apomixis ini, apakah terjadi pada beberapa tanaman khusus, misalnya seperti tanaman musiman, atau mungkin ada syarat lain gitu? Atau memang dialami oleh kebanyakan tanaman tropis? Seperti itu. Apakah bisa diterima? Pertanyaan saya. Oke, bisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami akan diskusi sebentar mengenai itu. Izin menjawab untuk pertanyaan Hakoni. Berdasarkan referensi yang sudah kami baca, biasa itu kasus apomixis itu terjadinya itu pada tumbuhan tropika. Contohnya itu kayak manggis dan kerabatnya, gitu. Oke, izin nanya lanjutannya. Berarti untuk tanaman yang biasa di negara 4 musim atau yang istilahnya punya musim perubahan ekstrim seperti pinus misalnya, itu tidak terjadi atau bagaimana ya?
Hakoni. Sebelumnya suaranya masuk nggak ya? Ya, masuk. Udah masuk suaranya. Ya, baik, Bu. Untuk yang apakah terjadi pada tanaman musiman atau tropis itu dari kami itu masih kurang tahu ya, Hakoni. Dari referensi juga kami belum bisa menemukan jawaban yang tepat. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu atau teman-teman yang lain mungkin yang sudah menemukan, karena kami juga masih nyari dan masih bingung untuk jawaban. Kalau menurut Zidan gimana? Saya kurang tahu, Ibu. Oke. Oke, nanti saya bahas. Sekarang penanya yang lain coba. Satu penanya lagi mungkin. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Sebentar. Terima kasih untuk penjelasannya dari kelompok 3. Itu yang raise Hamdi. Silakan Hamdi. Iya, mau nanya, David, tadi kan soal apomiksis ada 2, yang obligat sama fakultatif. Nah, untuk yang jeruk iles-iles tuh sama yang jeruk iles-iles dia termasuknya apomiksis yang mana gitu? Bisa dimengerti nggak? Maaf, mungkin saya ulangi lagi ya. Kalau pertanyaan tuh yang iles itu masuk apomiksis yang mana gitu? Iya, David. Bentar ya, kami diskusi sebentar. Hamdi, kelompok kita izin menjawab. Untuk tanaman jeruk itu masuknya ke apomiksis fakultatif karena kan merupakan poliembrioni, yang embrionya itu banyak dalam satu biji, dan iles-iles juga termasuk poliembrioni. Sudah terjawab belum ya, Hamdi? Sudah, makasih kita.
Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin dari Ibu Nindya, apakah ada yang mau disampaikan? Karena waktunya juga udah hampir habis untuk kelompok 1, silahkan ditutup dulu aja sebelum saya membahasnya. Baik, Ibu. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman yang sudah mencoba menjawab juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok yang membahas apomiksis ini ya. Sebelumnya saya akan memberi saran kalau membuat PPT atau menerangkan sesuatu itu buatlah temannya itu menjadi lebih paham ya. Misalnya ini dari judul tuh sudah bagus ya. Harapan saya itu mungkin kita semua belum tahu iles-iles itu seperti apa, eleusin itu yang seperti apa. Jadi coba ditambahkan gambarnya paling enggak. Misalnya di artikel itu enggak ada gambarnya, enggak apa-apa kita tambahkan gambar di situ. Kira-kira seperti apa sehingga membuat audiens itu lebih paham ya. Terus apalagi ini berhubungan dengan biji ya, karena apomiksis itu ada di biji. Mungkin biji iles-iles itu seperti apa gitu ya. Jadi kita nggak penasaran gitu ya. Artinya kan ini berarti iles-ilesnya ada bijinya kan? Ya nggak, tadi yang menerangkan iles-iles itu. Siapa? Iya, Bu. Ada bijinya. Ada bijinya kan? Padahal biasanya iles-iles itu yang dipanen apanya ya? Tahu nggak? Umbi atau? Umbinya. Nah, itu kan berarti sesuatu yang tidak biasa sehingga itu akan lebih menarik ya nanti PPT Anda gitu. Apalagi ini eleusin itu mungkin gambarnya seperti apa, terus bahasa nama Indonesianya itu apa sehingga lebih mudah dipahami dan mungkin namanya PPT itu poin-poin ya. Sehingga jangan asal copy paste dari artikel di copy dari artikel dipaste di PPT yang nggak seperti itu ya. Jadi agak kurang menarik meskipun desain PPT-nya itu udah bagus ya, tapi kalau hanya copy paste mungkin agak kurang menarik sehingga Anda kalau menerangkan itu gini, bagaimana caranya Anda menerangkan tapi Anda paham dan audiensnya juga paham gitu ya. Itu masukan saya mengenai PPT. Jadi untuk kelompok terakhir besok minggu depan mungkin bisa diperbaiki seperti itu. Jangan copy latar belakang dari artikel langsung dipaste di PPT, nggak seperti itu ya. Ini untuk pembelajaran kalau nanti Anda KP misalnya, atau kalau Anda jadi asisten misalnya. Itu pasti Anda akan membuat PPT dan menerangkan ke praktikan misalnya atau ke penguji sehingga Anda sudah terbiasa membuat PPT seperti itu, gitu ya. Kemudian paling nggak gambar itu akan meningkatkan pemahaman audiensnya. Tuh, kemudian selanjutnya terima kasih untuk penanya ya. Terima kasih untuk Retno, Alia, Zidan, dan Hamdi yang sudah bertanya dan berpartisipasi pada diskusi kali ini karena memang salah satu yang dinilai di tugas itu adalah diskusinya atau yang diharapkan mahasiswa itu adalah bisa melakukan diskusi dengan baik. Gitu ya. Bisa bertanya paling nggak. Jadi kalau ditunjuk itu paling nggak kan terpaksa berpikir ya. Kalau Anda berpikir pasti bisa bertanya. Gitu ya. Untuk jawaban-jawaban dari kelompok ini sudah cukup bagus ya karena di internet cukup banyak tersedia informasi untuk menjawab pertanyaan
Anda. Misalnya kayak apomixis dan parthenocarp itu sama atau beda gitu ya. Kalau parthenocarp itu kan adalah salah satu salah satu cara untuk adanya apomixis. Apomixis itu kan jauh dari percampuran ya. Apo itu jauh, mixis itu campur. Artinya itu adalah suatu proses, apomixis itu suatu proses untuk pembentukan embrio, tapi yang tidak melibatkan mixis antara atau percampuran antara sel jantan dan sel betina. Salah satunya itu adalah parthenocarpi, gitu ya. Jadi kalau ditanya sama atau enggak, ya itu merupakan salah satu proses untuk terjadinya apomixis. Jadi parthenocarpi itu salah satu cara untuk terjadinya apomixis atau salah satu cara untuk terbentuknya embrio, tapi embrio bukan dari hasil percampuran gamet jantan dan gamet betina. Gitu ya, Retno? Paham ya? Tuh, kalau mau menjawab sama atau beda yaitu satu level yang berbeda ya. Gitu. Jadi parthenocarp itu caranya untuk terjadinya apomixis gitu. Kalau untuk pertanyaan Alia, bagaimana menduga adanya apomixis, yaitu ya yang kita biasanya tinggal melihat ya, misalnya di biji itu ada lebih dari satu embrio. Kita lihat, oh berarti kalau lebih dari satu embrio, di situ ada yang embrio yang zikotik, ada yang bukan zikotik. Kalau menduganya mana yang apomixis, artinya kalau zikotik dia artinya berada di dekat mikropil ya, karena di dekat jalan masuknya gamet jantan itu artinya dia zikotik. Kalau kemarin yang salah satu proses apomixis itu kan nucellus. Nucellus itu membentuk embrio. Artinya bukan di tempat terjadinya fertilisasi gamet jantan dan gamet betina. Tapi bisa juga bahwa si embrio itu hasil dari sel telur. Sel telur yang tidak dibuahi, tapi sel telur tersebut itu dia membentuk embrio. Nah, kalau seperti itu artinya kita agak kesulitan ya untuk menentukan apakah itu apomixis atau tidak ya. Mungkin kalau secara genetik, dilihat DNA-nya ada percampuran antara gamet jantan atau gamet betina atau enggak gitu ya. Gitu ya Alia. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian kalau pertanyaan Zidan ini tadi lah ya, terjadi pada tanaman lain enggak, atau pada tanaman tropis atau pada tanaman pinus, yaitu kan itu tadi ya, perlu membaca lebih lanjut. Misalnya di tanaman pinus itu bijinya seperti apa ya, kita harus lebih lagi mempelajari mengenai biji yang ada di pinus itu bagaimana. Kita harus membaca kayak seperti pertanyaan yang Zidan yang kemarin, bahwa bulir itu diperoleh dari mana. Kita harus membaca lebih ya. Kalau hanya membaca di permukaan mungkin belum bisa menjawab pertanyaan Zidan. Kita harus membaca lebih sehingga kita tahu karakteristik pinus itu bagaimana, dan mungkin nggak di situ terjadi poliembrioni. Oh ya, tadi itu ada satu lagi biji. Pertanyaannya apa ya tadi ya tentang biji itu, bahwa
kayak semangka tanpa biji, meskipun pasti di sela-sela semangka tanpa biji itu tetap ada bijinya ya. Seperti kemarin saya sudah menceritakan mengenai bagaimana proses pembentukan biji. Itu ya yang dari ovulum yang ada di bunga. Itu nanti ovulum itu akan menjadi biji. Apakah bijinya itu ada embrionya atau enggak? Seperti yang sudah saya ceritakan kemarin, kalau karena nggak semua biji mungkin ada embrionya ya. Kalau embrionya itu berhasil terbentuk, artinya biji itu mempunyai embrio. Jadi meskipun untuk pada semangka tanpa biji itu kan dia dibuat dari proses partenogenesis juga ya, atau diberi tambahan seperti kolkisin sehingga dia mengalami poliploidi atau ploidinya itu menjadi lebih banyak dan tidak ada kesempatan gamet jantan bertemu dengan gamet betina, atau meskipun sudah dibuat dengan penambahan kolkisin tapi mungkin masih ada kesempatan gamet jantan bertemu dengan gamet betina gitu ya. Jadi ada kesempatan itu atau enggak. Kalau ada kesempatan gamet jantan bertemu dengan gamet betina, pasti nanti akan terbentuk biji di situ gitu ya. Karena dari pembentukan biji itu kan ada proses embriogenesis atau pembentukan embrio yang dibarengi dengan pembentukan endosperm sehingga nanti terbentuk biji gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi ke prinsipnya. Prinsip pembentukan biji itu bagaimana? Ada kesempatan untuk fertilisasi gamet jantan dan betina atau enggak sehingga terbentuk embrio, atau ada kesempatan terbentuknya endosperm enggak gitu ya. Prinsipnya itu ya. Mungkin tadi pertanyaan Retno. Iya, Bu. Tuh, kalau pertanyaan Hamdi tadi apa ya? Iles-iles. Oh, apomixis mana tadi udah dijawab ya. Bahwa itu polyembrioni. Makanya kalau tadi ada gambarnya mungkin akan lebih menarik ya. Kalau sekarang masih membayangkan seperti apa sih iles-iles bijinya seperti apa gitu ya. Tadi udah terjawab ya Hamdi pertanyaannya. Iya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk partisipasinya untuk bertanya, dan terima kasih atas jawaban dari kelompok berapa ini ya yang menerangkan mengenai apomixis. Anda cukup memahami apa yang Anda presentasikan, tapi itu ya harapan saya untuk selanjutnya di mata kuliah selanjutnya kalau membuat PPT itu mungkin dibuat poin-poin, jangan hanya copy paste dari artikel yang Anda baca dan ditambah gambar di situ sehingga meskipun nggak ada gambar di artikelnya bisa Anda cari. Sekarang di internet cukup banyak tersedia gambar sehingga Anda lebih mudah dalam menerangkannya ya. Anda menerangkannya lebih mudah dan audiens lebih paham. Gitu ya. Itu saja untuk pembahasan kelompok ini. Selanjutnya kelompok berikutnya untuk men-share PPT-nya. Saya beri waktu 35 menit untuk presentasi dan diskusi ya. Ibu, saya izin men-share screen PPT ya, Bu. Oke. Bu, mohon maaf sebelumnya izin bertanya dulu. Ya, silahkan. Tadi PPT-nya kan ada beberapa masukan ya dari Ibu Nindya. Itu kira-kira sebelum dikumpulkan direvisi dulu atau ya direvisi itu nggak apa-apa, lebih bagus ya. Nanti saya upload di Kulon. Gitu ya. Silahkan jadi ditambahkan gambarnya ya, paling nggak tuh seperti apa sih iles-iles atau bijinya ya seperti apa, karena kan bayangan saya tadi iles-iles itu yang dipanen itu kan umbinya, tapi ternyata di situ juga ada
poliembrio, ada apomixis gitu ya. Gitu ya, David? Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bu Nintia selaku dosen pengampu mata kuliah Embriologi Tumbuhan serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan presentasi mengenai pembentukan biji pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hamjaptar Hamawan, lalu ada Putri Rizkyani, Naila Rizkia Zalsabila, dan Ulul Hoiriah. Next. Ini biji dan strukturnya. Biji sendiri itu merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Biji ini memiliki bagian-bagian yang kompleks seperti yang ada di gambar di sebelah kanan. Strukturnya itu terdiri dari integumen atau kulit, endosperm, perisperm, dan embrio. Di sini kalau untuk biji dikotil ada seed coat di luar, lalu di dalamnya ada cotyledon dan ada embrio. Sedangkan untuk monocotyledon sama, cuma ada endospermnya yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Next. Ini PPT-nya nggak ganti ya? Oh ya. Lalu ini membahas tentang integumen, endosperm, dan embrio. Integumen itu terdiri dari dua, ada integumen luar atau testa yang bisa juga disebut sebagai kulit, dan integumen dalam atau tegmen. Lalu ada endosperm. Endosperm ini merupakan hasil pembelahan primer dari endosperm yang berulang kali, yang fungsinya sebagaimana yang disebutkan tadi, itu untuk memberi makan pada embrio yang berkembang. Lalu ada embrio yang merupakan hasil pembuahan antara sel sperma dan sel-sel ovum atau inti generatif 1. Next. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah gambar dan diagram tentang proses pembentukan biji. Nah, seperti kita tahu bahwa proses pembentukan biji itu tidak lepas dari proses sebelumnya, dari mulai fertilisasi, pembuahan ganda, kemudian dilanjutkan dengan pematangan biji tersebut. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan zigot yang setelah mengalami perkembangan ada beberapa tahap, yaitu tahap preglobular, kemudian tahap globular, tahap herd, kemudian tahap cotyledon. Nah, pembentukan biji ini dimulai dari perkembangan embrio sampai pada pematangan cotyledon, sehingga tercapai biji yang masak dan mengalami dormansi. Nah, di sini pembentukan biji itu ada 3 pembentukan, yaitu pembentukan endosperm, dan pembentukan embrio, dan pembentukan kulit. Next.
Nah, di sini dijelaskan pembentukan biji tadi. Next, Naila. Ini adalah salah satu gambar pembentukan biji dikotil Arabidopsis. Itu karena pembentukan biji itu bergabung dengan embriogenesis, jadi hasil yang kami temukan itu seperti pada gambar. Jadi terletak di gambar yang terakhir dari bawah. Next. Nah, ini pembentukan biji monokotil yaitu pada zymais atau jagung. Next, Naila. Nah, dari tumbuhan dikotil dan monokotil terdapat perbedaan pembentukan biji, yaitu di mana biji dikotil memiliki 2 keping kotiledon. Kotiledon berasal dari 2 sel yang berlawanan. Akumulasi cadangan makanan berada pada kotiledon. Kulit, buah, dan biji terpisah atau tidak menyatu. Sedangkan pada monokotil hanya terdiri dari 1 keping kotiledon. Kotiledon berasal dari sel kuadran terminal proembrio bersel 8. Akumulasi cadangan makanan berada pada endosperm dan kulit buah dan biji menyatu. Baik, selanjutnya ada fitohormon utama yang berperan pada pembentukan biji. Fitohormon utama seperti auksin, terutama indol 3-acetic acid atau IAA, sitokinin, asam absisat, giberelin, dan etilen memainkan peran penting dalam mengatur banyak aspek perkembangan biji. Hal ini termasuk dalam pertumbuhan dan perkembangan jaringan biji, penghentian pertumbuhan sebelum pematangan biji, biosintesis dan akumulasi senyawa penyimpanan, toleransi pengeringan dan dormansi, serta pemanfaatan cadangan penyimpanan untuk mendukung perkecambahan. Ya, yang pertama di sini ada IAA, yaitu berperan dalam diferensiasi dan ekspansi sel. Yang selanjutnya ada asam absisat, yaitu untuk mengatur pematangan, toleransi pengeringan, dan dormansi. Selanjutnya ada GA yang berperan bersama asam absisat dalam diferensiasi dan pengisian sel. Selanjutnya ada sitokinin, di mana berperan dalam proliferasi sel dalam embrio dan endosperm. Selanjutnya ada etilen, di mana berperan sebagai pemasakan biji dan dormansi. Lalu ada agepase atau ADP glukosa pirofosforilase atau ya agepase yang memainkan peran penting dalam pengembangan kulit biji, dan biasanya hal ini terjadi di perkembangan biji legum dan berperan bersama asam absisat dan enzim lainnya. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Sambil nunggu penanya, tadi itu ada slide bagus banget tapi nggak diterangkan gambarnya ya sama Ulu. Coba lihat pembentukan biji tadi. Yang monokotil itu gambarnya udah bagus tapi dilewatin begitu aja, rugi ya nanti Ulu nyarinya. Ini loh, ini. Coba diterangkan biar yang lain paham. Ini gambar ini maksudnya apa. Ini gambarnya udah bagus, tapi kenapa nggak diterangkan. Nah ini ya ini. Pembentukan biji monokotil zymais.
sambil dipahami pelan-pelan, kemudian nanti diterangkan ke temannya. Atau mungkin ada yang temannya bisa membantu untuk menerangkan ini. Atau yang bisa diterangkan aja, kalau yang nggak paham bisa dilewati, yang bisa aja diterangkan. Nah, dari pembentukan biji monokotil jagung, zymais, nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pembentukan biji monokotil itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pembentukan kulit, perkembangan kulit, perkembangan embrio, dan perkembangan endosperm. Nah, yang membedakan antara pembentukan biji monokotil dan dikotil adalah pada cadangan makanannya. Bisa dilihat pada gambar, yaitu bagian atau daerah yang paling besar adalah daerah endosperm, di mana ini merupakan cadangan makanan dari si embrio. Nah, perbedaannya apa dengan dikotil? Perbedaannya itu kalau dikotil adalah kotiledon, jadi bukan endosperm. Dan endosperm pada kotiledon itu cenderung lebih sempit atau sedikit. Nah, pada gambar atas itu gambar atas dan gambar bawah itu sama, cuma hanya beda dari sisi pengamatannya. Apa namanya? Kalau ini kan dari pengamatan, kalau bawahnya itu animasi atau buatan. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi yang atas ini gambar asli ya, kalau yang bawah skematik ya. Ya. Atau mungkin bisa ditunjukkan embrionya yang mana atau endospermnya yang mana dari gambar yang atas ini. Mungkin Naila boleh bantu. Naila menunjukkan mana gambar embrionya atau endosperm. Endospermnya itu yang tengah besar itu. Terus ini kemudian di sisi kiri itu yang hitam. Itu adalah embrio. Oke, udah, sambil nunggu penanya silahkan dipimpin lagi Hamdi sampai ada penanya ya, sehingga bisa terjadi diskusi, sehingga tujuan tatap muka kali ini adalah untuk presentasi dan diskusi itu tercapai.
Izin bertanya. Oke, silakan. Silakan Hamdi dipimpin lagi. Wah, Ya silakan Retno. ya Hamdi, terima kasih. Saya hendak bertanya, Bu. Bu, kelompok 3 saya hendak bertanya, itu yang hormon apa asam absisat itu kan mengatur pematangan toleransi pengeringan dan dormansi itu maksudnya gimana? Boleh minta dijelaskan lagi? Tadi saya kurang memahami. Apa bisa dipahami pertanyaan saya? Bisa Retno. Terima kasih. Bisa Retno. Bu, ini langsung dijawab atau ditampung dulu ya Bu pertanyaannya? Dijawab aja langsung nggak apa-apa. Oke, saya Naila izin mencoba menjawab. Yang dimaksud mengatur pematangan di sini tuh mungkin dia itu apa ya? Lebih ke menghambat siklus sel yang mendorong pematangan biji sehingga kemungkinan terjadinya peningkatan inhibitor dari kinase yang bergantung pada siklin, sehingga di mana siklin ini tuh menjadi pengatur siklus dalam sel induk. Kalau toleransi pengeringannya itu saya belum menemukan referensi yang lebih menjelaskan itu, tetapi dari referensi yang saya gunakan dia menjelaskan bahwa toleransi pengeringan ini terjadi di endosperm, di mana asam absisat ini mempengaruhi sintesis dan akumulasi senyawa penyimpanan, dan embrio di mana ia terlibat dalam memberikan toleransi pengeringan. Kalau yang dormansi itu ya dormansi biasa yang seperti kita tahu itu, mana Ya Naila, mungkin toleransi pengeringan itu seperti kayak kan masa dormansi kan harus apa jauh dari air biar dia tidak masak ya, mungkin begitu. iya. Terima kasih Naila jawabannya atas jawabannya. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Silakan menggunakan fitur raise hand. Ya, silakan ditunjuk aja Hamdi. Ya silahkan, Dita udah raise hand. Saya Dita izin bertanya, kira-kira selama masa perkembangan biji, apakah faktor lingkungan bisa berpengaruh terhadap proses perkembangan biji? Terima kasih. Oke, sama-sama Dita. Iya, saya Naila izin menjawab pertanyaan dari Dita.
di mana faktor lingkungan ini ya mungkin berpengaruh kepada perkembangan biji, tapi lebih ke bukan ke prosesnya sih, lebih ke produk hasil bijinya itu nanti dari mulai segi ukurannya atau dari segi pengisian bijinya, dan ya mungkin dari metabolismenya mungkin juga bisa terpengaruh sih. Nah, faktor-faktor yang meliputi ini bisa dari kesuburan tanah, air, suhu, cahaya, dan posisi biji. Dimana misalnya kalau kesuburan tanah itu berpengaruh kepada pengisian biji karena dia terjadi peningkatan ketersediaan hara pada tanamannya sehingga menyebabkan peningkatan ukuran biji juga, dan juga pengisian bijinya juga lebih bervolume gitu. Nah, kalau yang air ini bisa menyebabkan bisa itu sih lebih ke perkembangan metabolismenya karena kalau misalnya suatu tanaman itu kekurangan air atau terjadi defisit air, maka metabolismenya akan terhenti, seperti mempengaruhi produksi asimilasi dan translokasi, dan kalau misalnya dia kekeringan pun juga akan menyebabkan penurunan ukuran bijinya. Nah, selanjutnya untuk suhu mungkin lebih ke itu sih, lebih ke menghambat pertumbuhan biji kalau suhunya itu rendah. Sedangkan kalau suhu yang tinggi itu bisa menyebabkan perkembangan biji itu lebih terkesannya tuh seperti pematangan paksa, sehingga hasil dari biji itu akan lebih kecil. Sedangkan kalau cahaya itu mungkin lebih ke reduksi cahaya. Kalau misalnya terjadi reduksi cahaya pada tanaman induk, itu akan menyebabkan biji yang kecil, seperti itu, Dita. Apakah menjawab? Iya, sudah menjawab, Naila. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kita udah resen, silahkan. Mau izin nanya, sekalian tolong dijelasin mungkin lebih detail. Sebenarnya biji dikotil itu kenapa sih nggak ada endospermnya? Mungkin boleh dijelasin lebih lengkap sama lebih detailnya, karena masih kurang paham. Terima kasih. Oke, kita jadi saya ingin menjawab pertanyaan Cita. Jadi kalau untuk biji dikotil sebenarnya pada awal itu sama-sama memiliki endosperma, namun pas biji dikotilnya udah masak, endospermanya
hilang. Jadi endospermanya tuh hilang karena cadangan makanan yang di dalamnya udah diserap semua, jadinya masuk ke kotiledon semua gitu. Jadinya setelah masak pada biji dikotil nggak ada endosperma, berbeda sama monokotil yang setelah masak masih ada endospermanya. Begitu kira-kira Cita, apakah sudah menjawab? Oh, oke, sudah. Makasih Hamdi untuk penjelasan lengkapnya. Oke, sama-sama Cita. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau Bu Nintia baiknya gimana Bu? Tadi ada Priscilla Cita yang mau tanya. Tadi udah saya jawab Bu. Oh, lah. Iya. Tadi Dita, Putri Eka tadi mau bertanya. Putri Eka tadi. Raise hand juga. Oh iya boleh. Putri Eka tadi mungkin nggak kelihatan di saya. Iya, tadi barengan sama. Oh, tadi Cita ya. Saya pikir Dita. Iya boleh. Tadi Putri Eka mau bertanya, silahkan. Saya Putri Eka izin bertanya. Ya. Kan tadi ada proses pembentukan biji. Lah, biasanya itu kan ada kayak biji tanaman kedelai itu kan biasanya ada yang kopong. Itu tidak ada isinya. Lah, itu gimana? Apakah proses pembentukan bijinya itu tidak terjadi atau gimana? Terima kasih. Saya izin menanggapi pertanyaan dari Putri Eka. Kenapa biji itu ada yang gapong ya, bahasa Indonesianya gapong. Jadi menurut yang saya baca ini ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama biji tidak terbentuk sempurna. Oh, sebentar. Ternyata ini kalau kopong itu memang biji tidak terbentuk. Nah, penyebab biji tidak terbentuk itu ada dari faktor dalam dan faktor luar. Nah, faktor luarnya itu ada beberapa zat yang menyebabkan biji itu lubang dan adanya masuk kotoran atau serangga yang bisa menyebabkan biji rusak. Begitu, Putri Eka. Terima kasih, Ulul.
Izin menambahkan, apakah sebelumnya suara saya masuk? Ya, Iya, sudah. Silakan. Halo? Ya, beneran, silakan. Oh ya. Berdasarkan literasi yang pernah saya baca itu, penyebab dari biji berungga itu karena itu merupakan ciri khas dari tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung atau kayak serangga gitu. Jadi misal kan ada beberapa jenis penyerbukan, itu ada yang dibantu oleh angin, dibantu oleh burung. Nah itu untuk biji tanaman yang dibantu oleh burung itu memiliki ciri khas itu bijinya ringan dan berungga seperti itu. Apakah menjawab Putri Eka? Itu berdasarkan literatur yang pernah saya baca. Menjawab, Bu. Terima kasih, Putri. Baik, apa ada yang masih ingin bertanya? Oke, kalau udah nggak ada yang bertanya, diakhiri aja nggak apa-apa. Hamdi, silahkan ditutup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 4 atas presentasinya. PPT-nya udah bagus ya. Udah poin-poin dan dilengkapi dengan gambar. Kemudian untuk beberapa penanya juga terima kasih atas partisipasinya, Retno, Dita, Putri Eka, dan Priscilla Cita. Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya sebagian besar sudah benar ya. Anda udah bisa mencari informasi dan menyampaikan jawabannya itu dengan benar. Dengan cara seperti ini Anda akan lebih memahami ya mengenai pembentukan biji terutama untuk kelompok ini. Jadi begitu Anda mendapatkan satu materi, Anda akan lebih memahami materi itu ya dibanding kalau Anda hanya mendengarkan dari dosen. Untuk jawabannya udah benar ya bahwa aba tadi itu mempengaruhi pematangan, toleransi pengeringan, dan dormansi karena aba ini memang perannya itu lebih ke senescen atau penuaan. Artinya kalau sitokinin itu ke pembelahan, kalau auksin ke pemanjangan sel, aba ini lebih ke pematangan. Jadi dan lebih ke penuaan ya, lebih ke senescen atau penuaan. Jadi misalnya kloroplasnya itu akan mengalami degradasi sehingga warnanya tidak hijau lagi, lebih ke situ. Dan pengeringan ini benar Retno tadi ya, bahwa begitu biji itu dormansi, dia akan banyak mengurangi kandungan airnya. Aba inilah yang berperan untuk mengeluarkan air atau H2O itu dari dalam sel, sehingga kandungan air di sel itu berkurang dan biji siap masuk ke masa dormansi. Karena begitu nanti kandungan airnya mencukupi, biji ini akan mengalami perkecambahan karena air ini akan mengaktifkan hormon GA yang berperan pada perkecambahan biji atau pertumbuhan embrio menjadi biji itu ya. Jadi jawaban Naila Rizkia tadi udah benar, pertanyaan Dita tadi
faktor lingkungan itu mempengaruhi perkembangan biji enggak? Ya pasti ya. Jawaban Naila Rizkia tadi udah benar, bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi perkembangan biji, terutama itu tadi ya, misalnya fotosintesis yang akan dipengaruhi oleh kandungan air atau sinar matahari gitu ya, atau nutrisinya itu akan mempengaruhi proses pembentukan biji atau perkembangan biji, karena pada perkembangan biji itu hormon kan juga sangat berperan di situ kan. Dan hormon itu, proses pembentukan hormon itu juga dipengaruhi oleh nutrisi yang di tanaman itu, gitu ya. Aduh, pas adzan ya. Putri Eka tadi bertanya mengenai, udah dijawab dengan benar sama Hamdi, kenapa di kotil itu tidak ada endosperm? Sebenarnya karena sudah banyak digunakan oleh embrionya ya, untuk perkembangan embrionya menjadi embrio yang dewasa. Kalau pertanyaan Cita, kedelai itu kenapa kopong? Tadi jawabannya juga udah benar. Bisa karena pembentukan bijinya itu tidak sempurna atau tidak berhasil dengan baik. Bisa juga kopongnya itu karena adanya serangga atau hewan atau bakteri atau jamur yang merusak biji itu. Jadi itu ya, jawaban Anda udah benar semua. Terima kasih atas presentasi dan diskusi hari ini. Nanti tolong PPT-nya di-share ke saya ya, nanti akan saya upload ke Kulon. Jadi bisa Anda download lagi untuk Anda pelajari. Nanti soal UAS akan saya ambilkan dari PPT saya dan dari PPT Anda. Oke ya. Terima kasih untuk kali ini. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi